قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa kumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi majelis yang ada membawa keberkahan bagi kita sekalian, dan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu ini nantinya kita amalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Maka kalau kita itu memiliki ilmu, semakin membuat kita mulia. Ilmu menuntun kita kepada kebaikan. Ilmu membawa kita itu unggul dari yang lainnya dalam urusan akhirat. Walaupun mungkin kita kalah dalam urusan dunia. Walaupun ngaji terus juga nggak sugi-sugi. Walaupun ngaji datangnya rutin juga utangnya belum lunas. Walaupun ngaji terus, ya toh, apa lunas ngaji terus? Nggak ada ngaruhnya kok itu, nggak ada pengaruhnya. Mau ngaji 1000 kali juga, mau rutin pengawasan malam Kamis juga nggak bisa itu. Memang ngaji itu tujuannya bukan untuk nyaur utang. Tujuannya apa? Akhirat. Sudah kalau gitu. Walaupun ngaji masih punya utang, ya sudah, itu urusan bapak ibu-ibu, bukan urusan saya. Saya pokoknya urusannya untuk kasih ilmu. Dan ini tidak ada kaitannya kalau ngaji terus utangnya lunas. Nggak ada itu, Pak. Bahkan mungkin kalau ngaji terus utangnya nambah bisa. Hah? Bisa nggak? Oh, bisa banget itu, malah mungkin nambah terus itu utangnya. Karena kebutuhannya itu nambah terus. Namun mugi-mugi dengan adanya ilmu Allah lapangkan untuk berbagai macam urusan bapak ibu-ibu sekalian. Amin. Ya, Allah lapangkan, Allah mudahkan. Itu mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Namun nggak usah harap-harap kalau ngaji bisa nyaur utang, nggak usah. Cuma kita banyak berdoa saja. Mugi-mugi Allah itu mudahkan untuk setiap urusan kita yang ada.
Baik, untuk malam hari ini kita lanjut pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita lanjutkan bab yang baru, bab takhfif raka'atal fajri wa bayanu ma yuqra'u fihima wa bayanu waqtihima. Itu di harokatnya salah, waqtihima. Nah, jadi tinggi. Bismillah. Wa bayanu waqtihima. Tadi kursinya terlalu pendek tadi. Maaf. Dipompa jadi naik. Bab meringankan 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh. Wah, ini kayaknya nih ada yang nyentuh-nyentuh kabel nih, lampunya mati. Coba agak maju sedikit, Pak. Oh, iya. Iya. Terlalu semangat ngajinya itu sampai injak kabel coba. Itu. Jangan mundur-mundur, maju malah. Kok tumben jenengan di belakang situ toh? Takut dijewer kalau di depanin kayaknya. Baik. Bab meringankan sholat sunnah fajar. Apa sholat sunnah fajar? Sholat sunnah qobliyah subuh. Dan penjelasan apa yang dibaca ketika sholat sunnah fajar. Dan penjelasan kapan waktu sholat sunnah fajar. Kita lihat 2 hadis malam hari ini. Hadis 1104 dan hadis 1105. Monggo dibaca. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini baina an-nida'i wal iqamati min salati as-subhi muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahumā yusalli rak'atal fajri fayukhaffifuhuma hatta aqula hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslimin kana yusalli rak'atal fajri idza sami'a al-adhan wa yukhaffifuhuma. Wa fi riwayatin idza tala'a al-fajr. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan di antara azan dan iqamah salat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, maka beliau meringankannya sehingga aku berkata, apakah beliau pada 2 rakaat tersebut membaca Al-Fatihah? Dalam riwayat Muslim, beliau salat 2 rakaat fajar apabila beliau mendengar azan dan meringankannya. Dalam riwayat lain? Dalam riwayat lain disebutkan apabila fajar telah muncul. Baik, kita lihat hadisnya. Saking Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat khafifatain. Salat 2 rakaat ringan. Ringan ini bukan berarti super cepat. Bukan apa itu, rukuknya kayak apa itu? Bangkit langsung ketika rukuk, langsung sujud juga, bangkit langsung. Apa itu jenengan sebut? Apa? Apa lagi istilahnya? Nah, tadi ini ayam matok makanan, itu burung matok makanan. Berarti super cepat. Bukan. Namun beliau lakukan sholat ringan tidak seperti biasanya. Ya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya Nabi SAW itu sholatnya panjang-panjang. Apalagi kalau beliau itu lakukan sholat malam.
lakukan sholat tarawih. Termasuk juga ketika beliau itu melakukan sholat subuh. Itu biasanya dengan bacaan yang panjang. Nah kemudian itu dilakukan antara azan dan iqamah dari sholat subuh. Berarti sholat ini bukan dilakukan sebelum azan, bukan. Namun antara azan dan iqamah, berarti sesudah azan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebut yusolli rakaatal fajri. Beliau kerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Idza sami'al adzana, jika ia itu mendengar adzan, fayukhaffifuhuma, lantas beliau itu memperingan. Artinya tidak terlalu lama dalam melakukannya. Hatta aqul, sampai aku katakan, yaitu Aisyah mengatakan, hal qara'a fi ma bi umil Quran? Ini kok Nabi sholatnya cepat? Apakah beliau itu baca Al-Fatihah? Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar idza sami'al adzan, jika terdengar azan, wa yukhaffifuhuma, beliau itu memperingannya. Dalam riwayat lagi disebutkan idza tala'al fajru, ketika sudah terbit fajar, artinya masuk subuh. Kita baca lagi hadis nomor 1105. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. Dari Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila muadzin telah mengumandangkan azan subuh dan telah tampak subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan, apabila telah terbit fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Taib. Saking Hafsah binti Umar, jadi istri Nabi SAW, maka kita sebut dengan Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin, karena Hafsah menjadi istri Nabi SAW. Dan pernah Nabi SAW menceraikannya, kemudian rujuk kembali. Berarti boleh ada kata talak selama belum selesai masa iddahnya, boleh rujuk. Rujuk ini artinya apa? Kembalinya gimana coba? Aku cinta padamu, gitu langsung balik. Luar biasa ini, masya Allah. Lebih romantis daripada cah nom ya. Simba. Kalimat khususnya tidak ada. Bahkan kalau dia itu mau rujuk cuma dengan hubungan intim saja, jadi rujuk. Namun baiknya untuk hal ini biar ada kepastian dan kekuatan hukum, untuk cerai diurus di mana? KUA nggak ngurus lagi. PA, Pengadilan Agama. Rujuknya sama juga. KUA nggak ngurus juga. Apa KUA ngurus? Rujuknya urus. Kalau cerainya? Oh berarti KUA cuma mau ambil yang baik-baiknya aja ya? Yang susah-susahnya pokoknya urusan PA gitu. Oh gitu ya. Gitu. Ini belum bahas itu Pak, sebentar. Nah,
Baiknya itu dikembalikan pada urusan tadi, entah KUA atau pengadilan agama yang ngatur. Biar apa? Ada kekuatan hukum. Kenapa kok harus dilaporkan ke situ? Gini, misalnya ini suami ini, batasan mengucapkan kata talak berapa kali? Berapa Pak? 3. Yang boleh rujuk 2 ucapan pertama. Boleh rujuk, boleh kembali. Namun kalau sudah yang ketiga, tidak boleh balik lagi sampai si mantan dinikahi orang. Nikahinya wajar. Lalu cerai lagi dengan cara yang wajar. Mungkin nggak dengan bukan cara yang wajar? Mungkin mantan suaminya bayar laki-laki. Settingan. Dibayar, kamu nggak boleh dekati istri saya. Pokoknya pura-pura nikah. Bulan depan cerai ya. Nggak boleh lama-lama. Oh iya, bayarannya berapa? Oh, main bayar berarti. Harus nikahnya nikah yang wajar. Kemudian cerai dengan cara yang wajar. Baru boleh kembali kepada mantan suami. Paham ini Bapak? Paham? Mau cerai? Mau praktekan? Hah? Wes tua kok masih mikir kayak gitu tuh, ya Allah. Wes tinggal lanjut wes. Nggak usah mikir-mikir kayak gitu kan. Sudah makan asam garam ya sudah, wes pengalaman. Ya. Nggak usah sampai mau sedikit mau cerai, itu bukan solusi. Harusnya kalau ada problem-problem, masalah-masalah rumah tangga, yang pertama sekali itu dilakukan itu perbaiki niat. Niat nikahnya untuk apa? Alah gombal saling menyayangi. Iya. Iya toh, gombal ya toh? Wah, gombal banget itu. Sepuh loh ini Pak. Tujuan nikahnya apa? Saling menyayangi. Wah, gombal sekali. Apa tujuan nikahnya? Nah, itu tadi itu. Tujuannya untuk ibadah. Kalau tujuannya ibadah, berarti kalau yang senang dia dapatkan bareng-bareng sama-sama suami istri, susah itu atasi bersama-sama sehingga rumah tangganya tetap utuh. Bukan apa-apa ya solusinya cerai, bukan. Paham ini? Paham? Saya ulang tadi, berapa kata talak boleh diucap? 3. Yang boleh rujuk berapa kali? 2. Yang 3 kali harus nikah dengan yang lain. Ini nggak usah coba-coba. Ya, ini teori ini. Ini termasuk yang muda-muda juga nih, yang nom-nom nih, yang jomblo-jomblo nih, yang belum nikah. Ini pelajari ini baik-baik. Jangan cuma pikir rabi terus malam pertama saja yang dipikir. Wah, itu pikir belakangan Mas. Mikir dulu masalah ini. Jangan-jangan ketika malam pertama dapat istrinya langsung, wah saya nggak senang dengan perempuan ini, wah tak pegat kamu sekarang ini juga. Mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Tanya di KUA itu ada istilah namanya talak qoblat dukhul. Ada nggak? Apa maksudnya? Apa itu? Sebelum bercampur sudah talak, buktinya saja ada, urusan hukumnya saja ada, itu diatur. Berarti sebelum malam pertama malah cerai loh, coba lihat. Masalah ini ada ya, berarti kasusnya ada. Nggak mungkin nggak ada. Masa KUA buat hukum yang nggak ada manfaat. Ya, apa namanya tadi? Talak qoblat dukhul. Ngerti orang ya guys? Nom-nom lagi.
Talak sebelum disetubui. Ya, itu bisa terjadi. Maka penting sekali pelajari kayak gitu. Ya, jangan mikir terlalu tinggi-tinggi. Mikirnya dulu, oh ya, ini kata-kata yang perlu saya jaga, diatur. Nggak boleh sembarang ucap. Talak itu mau serius, mau bercanda, itu dianggap itu. Salasun, jidduhun najid, wahazluhun najid. Ada 3 perkara yang serius dengan bercandanya dianggap serius. Mau serius maupun apa? Bercandanya dianggap serius. 1, nikah. 2, talak. Talak tadi cerai ya. 3, rujuk. Contoh ini, main-main ini. Dia pulang-pulang habis pengajian ini bilang ke istrinya, tadi mau praktekkan ilmu yang tadi saya ngomong tadi. Ya, dia pulang, tok tok tok, kemudian masuk, saya ceraikan kamu 1 kali. Teranggap nggak? Teranggap. Oh, dia bilang, wah betul mas. Oh maaf, tadi cuma bercanda. Wes dicatat 1. Bercandanya dengan serius dianggap serius. Maka nggak bisa main-mainin dengan kata cerai. Sama juga dengan nikah. Misalnya ini sudah ada wali nih ya. Ini bapak si perempuan. Kemudian ini laki-lakinya. Kemudian bapak si perempuan langsung nih bilang, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin sekian sekian sekian. Terus ada saksi 2. Ya, terus sah. Dianggap itu. Namun nggak tahu nih ada bapak di sini mau nggak kayak begitu bercanda. Kalau seandainya ada itu, wah itu langsung jadi itu, coba lihat. Ya, seandainya dia bercanda di pengajian ini juga, wah itu jadi itu. Malah alhamdulillah sana itu. Seriusnya dengan bercanda dianggap sama. Sampai diatur hukum seperti itu. Jadi nggak main-main itu masalah cerai, ya, masalah nikah itu nggak main-main. Ini masalah yang serius. Nah, kembali ke Hafsah. Hafsah itu mengatakan, berarti istri Nabi SAW tahu bagaimana kehidupan Nabi SAW. Dan Hafsah ini dinikahi ketika janda, namun umurnya itu sekitar 18 tahun. 18 tahun sudah menjanda 2 kali. Lari sekali ya toh? Iya. Terus dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mas-masnya pikir-pikir juga ya. Siapa tahu ada janda 18 tahun. Apa namanya rondo apa? Apa meneh itu? Oh gitu. Paling itu nggak bertahan lama ya itu. Nah, Hafsah katakan apabila muazin telah mengumandangkan azan subuh. Apa perbedaan azan subuh dengan azan biasa? Di situ ada kalimat taswib, as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Atau mau dibalik? Namun biasanya prakteknya apa? Dibalik. Itu emang jenengan itu yang ngel-ngelan itu. Ya, wis aku lanjut tidur saja. Sholat tetap masih kalah dengan tidur. Apalagi musim dingin seperti saat ini. Betul nggak Bapak? Kok ibu-ibu yang jawab sih? Bapak saya malas mangkat kok. Nah, ketika azan subuh berkumandang dan telah tampak subuh, artinya sudah masuk subuh dulu. Nabi SAW melakukan sholat sunnah fajar. Berapa rakaat? 2. Lakukan dengan rakaat yang ringan. Ringan ini artinya tidak terlalu lama. Dalam satu riwayat disebutkan SAW hanya melakukan sholat 2 rakaat yang ringan setelah terbit fajar subuh tadi. Berarti untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya ketika subuh sudah masuk beliau tidak lakukan.
Terus gimana kalau ada yang mau sholat tahiyatul masjid? Ini punya sebab. Atau dia bisa gabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah fajar. Itu dijadikan satu. Cukup dengan niat sholat sunnah fajar saja. Ketika masuk masjid maka sudah mendapatkan pahala sholat sunnah fajar sekaligus mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Bahkan bisa masuk di dalamnya juga sholat sunnah wudu. Jadi 3 sholat sekaligus bisa. Nah sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, disunahkan meringankan sholat sunnah fajar. Disunnahkan berarti hukumnya enggak wajib. Namun jangan sampai ditinggalkan. Nanti ada alasan di sini. Kenapa jangan sampai ditinggalkan? Intinya di sini sunnah, namun dijaga terus sholat sunnah fajar tadi. Terus yang kedua, 2 rakaat sholat sunnah fajar dikerjakan setelah sholat fajar waktu subuh masuk. sholat sunnah fajar dikerjakan ketika waktu subuh sudah masuk. Ingat, di sini ada sebagian pemahaman yang menganggap dalam masalah ini ada sebagian pemahaman yang menganggap sholat sunnah fajar itu sebelum azan subuh. Ini pemahaman yang tidak benar, bertentangan dengan 2 hadis yang kita telah baca tadi. Tunggu azan subuh masuk baru kita melakukan sholat sunnah fajar. Terus yang ketiga, sholat sunnah fajar qabliyah subuh dilaksanakan sebelum sholat wajib subuh. sholat sunnah fajar dilakukan sebelum sholat wajib subuh, termasuk bagi yang telat subuhnya. Misalnya ada yang bangun subuh, taruhlah saya taruh yang paling parah jam 8 lah misalnya. Ini uangnya rutin loh ini. Namun saat itu nggak tahu apa gitu, mungkin karena kurang sehat atau gimana, bangunnya jam 8. Tetap sholat subuh enggak? Hah? Tetap sholat subuh? Tetap. Dia bangun sebelum sholat subuh tadi masih boleh sholat sunnah fajar. Jam 8. Baru setelah itu lakukan sholat wajib subuh. Lalu setelah itu sholat duha. Ya gitu. Contoh ekstrimnya kayak gitu. Ya, terus yang keempat, sholat wajib memiliki sholat rawatib yang dianjurkan untuk dijaga. Sholat rawatib itu artinya sholat yang mengiringi sholat wajib, entah sebelum atau sesudah. Ini sudah kita bahas nih. Dalam sehari ada berapa rakaat? 10 apa 12? 12. Yang ini nanti dapat pahala apa? Dibangunkan rumah di surga. Apa sama dengan rumahnya saat ini? Hah? Mungkin gak rumah di surga kekeringan air? Kalau rumah di dunia? Mungkin gak kekeringan air? Mungkin sekali. Kalau rumah di surga mungkin gak bayarnya itu nyicil? Hah? Mungkin gak? Enggak. Itu sudah jadi balasan bagi orang beriman. Kalau rumah di dunia? Mungkin gak nyicil? Mungkin. Rumah di surga itu super lengkap. Jadi kalau rumahnya pas-pasan di dunia, jangan khawatir. Nanti di akhirat dia mendapatkan surga yang terbaik, termasuk juga dengan segala nikmat yang Allah beri di dalamnya. Termasuk juga rumah di surga. Di antara bentuknya jaga, di antara amalannya jaga. Sholat sunnah rawatib dalam sehari 12 rakaat. Berapa saja kalau gitu? Apa saja? Sebelum subuh 2. Sebelum zuhur 4, 6. Ba'da zuhur 2, 8. Ba'diyah maghrib 2, 10. Ba'diyah isya 2, sudah 12.
jaga itu, maka akan dibangunkan rumah di surga. Rawatibnya ini entah sebelum tadi dan ada juga yang sesudah. Setiap sholat wajib ada rawatibnya seperti itu. Khusus untuk sholat asar memang tidak terlalu ditekankan karena tidak masuk dalam hitungan 12. Namun siapa saja masih boleh melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Dalam riwayat disebutkan 2 rakaat. Riwayat yang lainnya lagi sebutkan 4 untuk qobliyah asar. Maghrib juga demikian, masih boleh qobliyah maghrib. Berapa rakaat? 2. Ya, mengerjakan 2 rakaat. Nah, kemudian yang kelima. Salat sunnah itu tanda kita juga perhatian pada yang wajib. Tanda orang perhatian yang wajib, dia juga jaga yang sunnah-sunnah. Jadi kita tidak hanya mementingkan yang wajib, sunnah-sunnah juga dijaga. Termasuk sholat wajib kita jaga, sholat sunnah juga kita jaga. Bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan puasa wajib. Wajib nama buatan ini Ramadan. Wajib. Maka kita juga harus perhatian juga dengan puasa sunnah. Ada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ada lagi apa? Senin Kemis. Ada lagi apa? Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Ada lagi Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal berapa hari? 6 hari tadi kita jaga, maka jaga puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Maka jangan pentingkan dengan yang wajib saja, namun juga jaga yang sunnah. Terus sholat sunnah fajar dengan 2 rakaat yang ringan. Kita lihat penjelasannya. Dari Nafi dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzin min al-adhani li salati subhi wa bada'a subuhu raka'a rak'ataini khafifataini qabla an taquma as-salatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu diam antara adzannya muadzin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Sekarang kita lihat penjelasan apa yang dimaksud 2 rakaat ringan. Lihat perkataan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi menerangkan bahwa hadis di atas hanya kalimat hiperbolis, yaitu cuma menunjukkan ringannya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan kebiasaan beliau yang biasa memanjangkan salat malam dan sholat sunnah lainnya. Biasa sholat sunnah Nabi SAW itu panjang-panjang. Pernah Nabi SAW itu sholat tarawih, para sahabat katakan hampir masuk subuh. Sholat apa tadi? Tarawih. Sanggup nggak ini jenengan kalau jadi makmumnya Kanjeng Nabi? Hah? Sanggup nggak? Oh, berarti wong kene malas ya? Malas. Ini tergantung iman. Kalau imannya itu makin kuat, jalankan seperti itu mudah sekali. Ya jelas sahabat juga ngantuk, payah jelas. Namun karena adanya iman dan ingin pertahankan sholat tadi bersama Nabi SAW, mereka ikuti sampai selesai. Namun kalau untuk sholat sunnah fajar, Nabi SAW tidak kerjakan lama seperti itu, beliau kerjakan dengan rakaat yang ringan. Terus dan sekali lagi namanya ringan. Dan sekali lagi namanya ringan juga bukan berarti tidak membaca surah sama sekali. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama salaf mengatakan tidak mengapa jika sholat sunnah fajar tersebut dipanjangkan dan menunjukkan tidak haramnya, serta jika diperlama tidak menyelisihi anjuran memperingan sholat sunnah fajar. Namun sebagian orang mengatakan bahwa itu berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca surah apapun ketika itu, sebagaimana diceritakan dari At-Tahawi dan Al-Qadi Iyad. Ini jelas keliru, karena dalam hadis sahih telah disebutkan bahwa ketika sholat sunnah qobliyah subuh,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Begitu pula hadis sahih menyebutkan bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surah atau tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Quran, yaitu yang dimaksud adalah tidak sahnya syarah Sahih Muslim. Baik, lihat di sini dijelaskan. Nanti pertemuan berikutnya bahas Riyadhus Shalihin saya akan sebutkan bacaannya. Yang dibaca Nabi SAW ketika sholat sunnah fajar, rakaat pertama baca Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Kafirun. Surat apa? Al-Kafirun awalnya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus rakaat kedua baca Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Ikhlas. Awalnya gimana? Qul huwallahu ahad. Siapa yang pintar? Oh, jamaahnya. Jelas yang ngaji. Nah, ini tanda yang dipilih surat-surat yang nggak panjang-panjang. Berarti rokaat yang dilakukan untuk sholat sunnah fajar memang rokaat yang ringan. Kan kita baca cepat itu yang itu. Al-Ikhlas tadi kan super cepat kan? Al-Kafirun juga nggak terlalu lama. Maka kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan sholat malam Nabi SAW, dengan sholat tarawih, dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, lebih ringan sholat sunnah fajar. Namun di sini diberikan catatan, bukan berarti syarat-syarat rukun-rukun sholat tidak terpenuhi. Bukan yang dimaksud di sini sholatnya super ngebut. Bisa jadi Al-Fatihah sak nafas. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah. Ya. Baca Bismillah duluan, tiba-tiba sudah sampai waladhdallin, amin. Sak nafas loh itu. Cepet lagi. Saya nggak usah contohkan lah, nanti niru-niru lagi. Pengen cepat-cepat. Surat pendeknya mungkin dia pilih yang super-super singkat lagi. Mungkin huruf-huruf muqatta'ah dia pakai. Alif lam mim. Allahu akbar. Setelah itu tadi sholatnya seperti apa tadi? Burung tadi apa? Nah, sholatnya kayak gitu cepat lagi. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tumakninah nggak di sini? Nggak ada. Kalau yang dimaksudkan ringan tadi bukan berarti tidak ada tumakninah, karena Nabi SAW tidak mungkin lakukan sholat seperti itu. Tetap ada tumakninah, karena tumakninah itu bagian saking rukun sholat. Jadi tetap dilakukan tumakninah. Tumakninah itu wajib ada dalam sholat. Nah, kemudian pembahasan terakhir, rajin menjaga sholat sunnah qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafili ashadda muahadatan minhu ala raka'ataini qabla subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berarti beliau semangat sekali menjaga sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar tadi. Lebih semangat menjaganya dari sholat-sholat sunnah yang lain. Maka tetap kita berusaha jaga walaupun kita dalam keadaan safar. Sebelum sholat subuhnya lakukan sholat sunnah fajar. Terus dalam lafaz lain disebutkan bahwa Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafili asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajri. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Karena Nabi SAW sampai menjaganya ketika mukim lagi di Madinah misalnya, atau ketika lakukan perjalanan jauh, Nabi SAW tetap menjaga sholat sunnah fajar.
Wallahu a'lam bishawab. Silahkan untuk bertanya bisa lewat kertas atau lewat WhatsApp atau SMS 0812 281 85131. 0812 281 85131. Sambil ada pengumuman satu. Besok Jumat apa ya? Jumat Pon. Berarti kajian di Giri Cahyo Purwosari. Saya belum tahu tempatnya di mana itu. Nanti dirembuk nggih kalih jamaah Giri Cahyo Purwosari. Ba'da Jumatan wonten pengaosan. Terus yang kedua hari Ahad. Besok Ahad apa? Kliwon. Berarti Tanjung Sari. Tanjung Sari pun siap? Besok di mana? Kemadang, SMK Pelayaran. Di SMK Pelayaran jam 6:30 sampai selesai. Kemudian kajian yang kedua di Karangtengah. Karangtengah di mana? Balai Dusun Duet Rejo. Ya, kemarin apa Pak itu pasti? Iya, pokoknya nanti Karangtengah nanti ngurus di tempatnya di mana itu. Saya cuma datang. Nanti jam 9 sampai jam 11. Kemudian malam Senin ba'da ngisa nantinya ada pengawasan di radio Darussolihin di 107,8 FM. Bagian tidak sampai sinyalnya pakai streaming atau aplikasi Android. Kalau belum bisa juga, oh berarti harus tuku HP anyar. Ada saking radio, wonten? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah sholat taubat itu ada waktu-waktu tertentu dalam melaksanakannya? Sholat taubat, apakah ada waktu tertentu? Tidak ada. Kaidahnya begini, kalau sholat itu tidak ditetapkan waktunya, kapan mengerjakannya, maka bebas kita lakukan kapanpun. Contoh, ada situ sholat sunat taubat. Kapan lakukan? Bebas. Mau lakukan di pagi hari boleh, waktu duha boleh, mau lakukan di malam hari juga boleh. Ya, ada yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Mana? Di bawah. Ya, itu saja terakhir ya. Nanti saya. Ya. Yang saya tanyakan masalah tentang sholat malam atau Ya. sholat lain. Ya. Apakah ada doa yang tertentu setelah awalan sesudah sholat? Terima kasih. Taib. Yang ada nanti bacaannya setelah sholat witir. Saya pernah ngulang, bacaan setelah sholat witir itu adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Ada lagi yang kedua, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Jadi seperti itu dipraktekkan. Ada lagi yang radio? Mic jangan ya, mic jangan dulu pakai ya. Kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang ikhtilat, mungkin secara ringkas saja. Kondisi seperti apa sehingga disebut ikhtilat? Ikhtilat itu campur laki-laki dan perempuan. Seperti itu dilarang. Dikarenakan makin seringnya bertemu laki-laki dan perempuan dan bersentuhan langsung juga punya godaan yang besar. Sering diistilahkan dengan apa? Nyetrum. Ada masalah di situ. Walaupun misalnya dengan tiang sepuh
Yang sepuh saya tadi itu punya kasih sayang, iya kan tadi kan? Nah itu. Jangan-jangan dengan kasih sayang dengan istri orang gara-gara ikhtilat, gara-gara campur baur laki-laki dan perempuan. Ya, maka baiknya dihindari. Makanya dipisah, laki-laki tempatnya sendiri, ya, perempuan tempatnya sendiri. Ibu-ibu nggak boleh protes, bapak-bapak juga nggak boleh protes, itu sudah diatur demi terjaganya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ada lagi? Ada, Ustaz. Bagaimana cara meyakinkan hati kita bahwa dia adalah jodoh untuk kita? Aduh. Ini simbah-simbah banyak di sini loh, kok saya ditakoni kok saya jodoh-jodoh. Lanjut saja. Masalah dia itu nanti mau cinta duluan itu belakangan. Cinta itu urusan belakangan. Kalau itu sudah mantap dengan agamanya dan yakin ini bisa mendukung agama, maka tinggal lanjut dengan terlebih dahulu sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Pinten rakaat? Kalih rakaat. Kapan dilakukan? Kapan istikharah dilakukan? Mas-mas jomblo. Kapan? Dini hari. Kok susah banget sih sholatnya dini hari. Bebas, mau waktu duha boleh, mau saat waktu tahajud juga boleh. Tinggal setelah itu dia berdoa. Kalau memang itu diyakinkan itu jodoh yang terbaik, maka minta pada Allah supaya dimudahkan. Kalau memang itu bukan yang pas untuknya, maka mudah-mudahan dijauhkan. Cukup? Sebentar, nggak boleh pakai mic dulu. Ini pertanyaan wis numpuk ini. Nanti tulis saya di kertas, ya. Nanti mic tunda dulu, ya. Baca lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sebab kematian manusia bisa berubah, misalnya karena kecelakaan atau yang lainnya? Semuanya dengan takdir. Tidak mungkin takdir itu baru datang belakangan. Ini pas pulang numpak truk ini, wah Allah baru tahu orang ini numpak truk tadi, naik truk. Nggak mungkin. Semuanya sudah tahu. Ini sudah masuk dalam ilmu Allah. Takdir itu nggak boleh datang belakangan, nggak boleh. Allah baru tahu belakangan itu menafikan atau meniadakan ilmu bagi Allah. Manusia baru tahu belakangan, iya. Namun bagi Allah nggak boleh. Namun takdir ini yang Allah tahu, manusia tidak tahu dan tidak perlu cari tahu. Pokoknya jalani kehidupan saja seperti itu. Gak usah tanya-tanya tentang masalah takdir. Nanti takdirku besok itu makan apa? Besok jam 3 itu saya aktivitasnya apa ya takdir saya? Gak usah cari tahu, pokoknya jadikan aktivitas saja sudah. Baru tahunya itu takdir kalau sudah dilakukan. Oh ternyata pingin makan tiwul besok pagi. Oh ternyata enggak. Sudah takdirnya juga di sini. Oh nggak bisa protes. Urusan takdir pokoknya kita tinggal jalani saja. Nanti yang kita tahu itu takdir kita setelah takdir itu terjadi. Itulah manusia. Lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang laki-laki. Bagaimana niat sholat qobliyah subuh? Niat itu nggak perlu pakai laki-laki atau perempuan. Ini dia sebut dia laki-laki kan. Niat nggak perlu pakai laki-laki dan perempuan. Niat cukup dalam batin. Nggak ada orang niat ya. Saya berniat sholat subuh 2 rakaat. Saya ini laki-laki ya Allah. Gak perlu kayak begitu. Perlu gak? Gak perlu. Kan tadi jadi gak usah sebut laki-lakinya. Dia tadi tegaskan saya itu laki-laki. Apa nyambungnya coba dengan niat? Ada nyambungnya gak? Gak ada.
Sudah dia niat saya mau melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat, sudah. Tanpa niatkan dia laki-laki atau perempuan. Sama juga nggak usah niatkan, oh saya sudah nikah atau belum, saya jomblo atau sudah rabi, oh nggak usah. Allah nggak butuh itu, yang penting kamu sholat. Ya sudah nikah kayak belum nikah kayak, yang penting apa? Sholat, sudah selesai. Satu lagi. Kok banyak sekali lewat WA itu? Ustadz, saya mau tanya, apakah sholat sunnah fajar dapat dikodok setelah sholat wajib? Boleh, namun tidak boleh sering-sering. Misalnya datang ke masjid, imamnya sudah sholat subuh, iya kan? Nah, telat. Gimana saya mau kerjakan sholat sunnah fajar ini? Ya nanti setelah sholat subuh dikodok. Kalau ada yang nanya, oh kok kamu ba'da subuh sholat? Oh maaf tadi saya telat. Kalau malu ya sudah, yang penting kerjakan saja. Ya memang resikonya seperti tahan malu. Satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ya. apakah orang yang pergi haji itu harus memperbaiki sholat 5 waktu lebih dahulu? Bagaimana kalau sholatnya masih bolong-bolong? Apakah Berarti hajinya ketika sah? haji harus benar-benar jaga sholat. Kalau dia haji nggak jaga sholat, ketika pulang dari haji juga sama saja, hajinya nggak diterima. Itu bukan haji mabrur. Mabyur, orang mabur mabyur. Dah, baik. Bapak ibu-ibu kalau ada di daerah panjenengan yang kering, ya DS siapkan bantuan untuk air bersih. Nanti dapat jatah untuk masjid 1, kemudian untuk warga 2. Ya, 2 tangki. Untuk masjid 1 tangki, untuk warga 2 tangki. Ambil di jam kerja, jam 8 sampai jam 11 dari hari Senin sampai Sabtu. Bawa cap masjid, stempel masjid di bawah. Ya, paham Bapak Takmir? Ya. Nanti yang belum dari Tepus ke Tanjung Sari sampai Rongkop sana juga yang kekeringan bisa ambil bantuan air bersih di Darussolin jam 8 sampai jam 11 setiap jam kerja dari Senin sampai Sabtu. Malam ini nggak boleh. Ya, malam ini nggak boleh. Besok baru boleh bawa. Ustadz, bagaimana hukum memakai pakaian yang berasal dari nama-nama dewa-dewa? Contoh Nike. Tulisannya Nike itu loh. Ya, Nike itu artinya dewi, kardinal, sebutan untuk pemuka agama. Saran saya tidak pakai Nike, saran saya juga tidak pakai kardinal. Pakai produk Indonesia saja. Wes. Bagaimana hukum berobat memakai BPJS? Boleh kalau darurat saja. Kalau tidak darurat nggak boleh, karena BPJS asuransi. Apabila di kampung kita ada acara rasulan dan di rumah kita masak-masak untuk jamuan apabila ada teman dan kerabat datang, tetapi kita tidak ada ketika rasulan tadi sajen atau ritual lainnya dan beralasan ini sedekah, apa yang termasuk masih berpartisipasi atau mendukung rasulan? Yang jelas saya kemarin tekankan ketika kajian malam Sabtu di Karangrecce, yang penting tidak ada sajen-sajennya lagi. Cuma untuk makan-makan saja ya. Kalau untuk makan-makan saja masih boleh. Bagaimana Ustadz orang yang menjalankan rukun Islam tapi dia kurang sehat? Apakah dia masuk neraka? Orang muslim itu harus jalani rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Dan ini kewajiban individu. Tiap orang punya kewajiban yang 5 ini. Ini nggak bisa diwakilkan. Ya, setiap orang yang mampu melakukannya, dia harus melakukannya seperti sholat dan yang lainnya. Tapi orang ahli maksiat, orang itu ditakdirkan masuk surga. Biarpun kurang sehasta. Saya kurang paham. Oh, ini maksudnya tentang hadis. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, hadis nomor 4 dari hadis Arba'in Nawawi ya, di mana Nabi SAW itu katakan bahwasannya ada seorang yang di dunia itu beramalan dengan amalan penduduk neraka.
hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai antara dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kitab catatan itu mendahuluinya. Lantas dia melakukan fayamalu bi amali ahlil jannah, dia melakukan amalan penduduk surga, kemudian dia itu masuk surga. Yang dimaksud orang ini ketika di akhir-akhir hidupnya bertaubat. Dulu di dunianya ahli maksiat, namun dia itu benar-benar bertobat pada Allah. Orang-orang kira dia ini masuk neraka, namun karena ada taubatnya kemudian dia masuk surga. Ada orang yang sebaliknya, dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak lagi kecuali satu hasta antara dirinya dengan surga. Sudah dipastikan dia penduduk surga. Ternyata dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Yang dimaksud di sini adalah ada orang yang beramal dengan amalan baik, namun dengan riya, cari pujian atau ujub, bangga dengan amalannya, bukan cari ridha Allah. Maka dengan ini amalannya terhapus, dia jadi penduduk neraka. Apakah yang dimaksud dengan 3 talak dan masa iddah untuk rujuk itu berapa waktunya? Kalau untuk talak dengan masa rujuk tidak dibatasi, yang penting masih dalam masa iddah atau masa menunggu. Masa iddahnya ini masing-masing orang berbeda-beda, masing-masing wanita berbeda-beda. Ada di situ yang 3 bulan bagi yang belum mendapati haid atau haidnya tidak ada lagi, 3 bulan. Ada di situ tunggu sampai 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada pendapat yang katakan 3 kali haid, ada pendapat yang katakan 3 kali suci. Masing-masing ini ada kasusnya sendiri-sendiri. Jadi perhitungannya itu ada. Pembahasannya agak panjang. Apakah boleh menyusulkan sholat fajar atau qobliyah subuh setelah sholat wajib subuh karena sudah terlanjur iqamah atau mulai sholat? Tadi sudah jawabkan, berarti boleh. Apabila tidak sempat melaksanakan sholat qobliyah subuh lalu mengkodoknya di waktu duha, baiknya setelah sholat subuh langsung, boleh juga ketika matahari sudah terbit. Ini pada telat-telat qobliyah subuh semua ini. Bagaimana jika membuat sampul untuk buku anak-anak namun pada bagian mata dibuat seperti garis sehingga tidak membentuk seperti mata yang utuh? Apakah termasuk menggambar, hukum menggambar yang terlarang? Tidak, masih dibolehkan kalau gambar di muka tidak utuh. Apakah termasuk syirik jika kita membunyikan klakson lewat di tempat angker agar tidak diganggu? Syirik nggak? Syirik, taubat. Pokoknya nggak lakukan itu lagi. Apabila hamil duluan, apakah langsung menikah atau menunggu lahiran dulu? Bagaimana kalau sudah terlanjur menikah, apakah harus diulang? 1 tadi. Kalau hamil duluan, apakah langsung menikah atau menunggu lahiran dulu? Saya rasa di Gunung Kidul itu nggak mungkin ada yang nunggu sampai lahiran dulu. Betul nggak? Atau ada yang nunggu sampai lahiran? Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Jadi pertanyaannya ini nggak mungkin ada di realita juga. Berarti pertanyaannya yang ada, gimana kalau sudah terlanjur dinikahkan? Wah, ini saya sudah lepas tangan. Kenapa? Wah, ini urusan nanti dengan masalah hukum ini. Kalau secara hukum itu masih boleh dinikahkan. Berarti kalau sudah dianggap sah, sah. Maka kewajibannya tobat. Ya, kewajibannya tobat. Namun saran saya, kalau dilahirkan nantinya anaknya itu perempuan, bapak biologisnya tidak jadi wali nikahnya ketika besar. Kok bisa? Resikonya kamu zina seperti itu. Apakah tahiyatul masjid boleh dilakukan berjamaah? Tidak. Nanti masuk bid'ah, enggak ada tuntunan. Sahkah sholatnya wajib namun ternyata imamnya sedang sholat sunnah ba'diyah? Boleh. Imamnya sholat sunnah ba'diyah, makmumnya sholat wajib. Boleh ada perbedaan niat antara imam dan makmum, walaupun jumlah rakaatnya juga nggak sama. Sebagai pegawai kecamatan atau instansi, menjadi hal wajar dalam pemalsuan laporan pertanggungjawaban. Maka kalau pemalsuan, siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wes.
Apakah gajinya haram? Tukang parkir dan tukang kebun bank. Saya sarankan nggak kerja di situ. Apa hukum membeli semua buah di pohon? Semua buah di pohon dia borong semuanya. Nggak pakai apa? Nggak pakai timbangan. Borongan berarti boleh asalkan beli ketika itu juga, nggak nunggu nanti sampai panen. Ya, langsung. Ya, langsung ini dia beli langsung ini saya ambil. Bukan nunggu nanti pas masa panen. Kalau masa panen maka jadi goror. Waduh, ini tanya tentang kesenian ya, nggak usah ya. Di tahun pelajaran ini anak sekolah diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler yang salah satunya mengaji di pesantren. Walaupun saya sekeluarga tidak sepemahaman dengan pesantren tersebut, saya terpaksa memasukkan anak saya ke pesantren tersebut mengingat saya dipandang orang-orang sekitar negatif. Tak jarang orang berkata orang tuanya ngaji di warak, kok anaknya itu di ngajiin di sini. Di situ saya merasa sakit hati Ustadz. Saya sudah pernah antarin ke DS, tapi mengingat belum ada teman anak saya tidak mau walaupun jauh di tempat ditempuh sekitar 9 kiloan. Saya merasa berdosa Ustadz. Ini rintian orang yang terasing. Mohon solusinya Ustadz, jangan sampai kami jadi orang tua yang lalai. Yang penting tanggung jawab untuk pendidikan agamanya di rumah. Kalau dia terpengaruh dengan ajaran yang tadi, dia harus bisa mengingatkan anaknya kalau itu pelajarannya keliru di sekolah. Contoh misalnya, ya, guru masih tekankan misalnya keraskan niat. Dia keraskan niat, ya usolli dan seterusnya. Ya. Seperti ini tidak perlu sebenarnya itu guru itu ajarkan. Nah, orang tua bisa ingatkan, sholat sudah langsung saja. Takbir niat dalam batin saya sudah langsung mulai. Nah, bisa ingatkan seperti itu untuk mengkonter saja pendapat gurunya ketika di sekolah. Bagaimana jika seorang suami jika marah mudah mengucapkan kata-kata tala. Oh, ini suami ini nggak tahu aturan. Sedikit emosi langsung apa? Tak pegat kamu, tak talak kamu, tak ceraikan kamu. Tapi enggan mengurus cerai ke pengadilan. Ya iya, suaminya cemen kok, nggak punya nyali. Kalau saya dengar kayak gini, saya bilang, Bu, bilang ke suami berani itu langsung ke pengadilan agama saja langsung. Jangan cuma ngomong di tempat. Apalagi gentlenya itu cuma pakai SMS saja. Saya dan kamu cerai. Wah, laki-laki pengecut kayak begini. Ya, laki-laki nggak berani itu. Masa cuma dengan SMS saja coba. Walaupun mangsa, namun kita ini masalah bahas. Kita punya negara hukum di sini yang bisa mengatur hal itu. Ini zakat. Bolehkah zakat harta dimasukkan ke kotak amal masjid? Oh, enggak boleh. Kotak amal masjid itu untuk urusan masjid. Zakat mal salurkan ke orang yang berhak menerima dari 8 golongan yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Ustadz, bagaimana cara mudah hafal Al-Quran? Diulang-ulang. Dan kalau bisa ada guru. Apakah semburan air seorang hafiz Quran itu bisa membuat bikin apa ini? Bisa bikin gosong bila terkena orang. Oh, dia minum terus dapat semburan gitu, terus gitu. Enggak bagus kayak begitu. Enggak sopan, enggak santun, dan tidak menunjukkan akhlak yang baik. Ya, semburan kayak gini kita anggap enggak baik loh itu, walaupun dari hafiz Quran. Hafiz Quran juga bau mulutnya juga belum tentu wangi. Orang sikatannya tetap kayak gitu. Bolehkah kita mengadakan acara makan-makan dalam rangka selesainya rumah yang telah dibangun? Boleh saja. Ada orang kencing terus terkena kaki dan alas kakinya. Terus lalu kaki orang itu mengenai kita. Kakinya mengenai kita, najisnya kena nggak ke kita? Kalau nggak kena berarti nggak masalah kaki kita. Apakah kita ikut terkena najis? Tergantung najisnya yang terkena ataukah tidak, bukan kakinya. Bolehkah kita mencari rezeki dengan menggunakan sistem operasi ataupun software yang bajakan pada komputer? Nggak boleh.
Barang bajakan itu seperti ini, ada motor simbah ini di bawah ini, jenengan pakai, nggak minta izin, bilang oh saya mau ke pertigaan sana Pak sebentar saja, wong dia nggak bilang. Pas pulang balik baru dia beritahu, Pak maaf tadi motornya saya pakai ke sana. Kira-kira ini ridho nggak? Wah nggak ridho itu. Orang pakai barang bajakan kayak gitu. Jadi nggak ada yang katakan pakai barang bajakan itu jadi legal, itu nggak boleh. Ustadz, bagaimana agar dagangan kita laris tanpa menggunakan penglaris? Kalau mahal, ya diturunkan harga, ya wes. Kalau kurang enak, ya cari solusi biar jadi enak. Rata-rata orang di Gunung Kidul itu nggak pandang warung itu kayak bagaimana. Ya toh, warung makannya biasa saja. Kita itu nggak beli tempat, biasanya sudah nyoba sekali, oh nggak pas nih, nggak enak ini, ditinggal itu. Kita nggak butuh ini kan, orang-orang gunung kan nggak butuh tempat istimewa kan. Beda dengan orang-orang luar. Ya, ini ada tempat-tempat besar di sini, wah makannya biasa-biasa. Orang desa itu nggak mau kayak gitu. Wah, baksonya kayak orang enak loh, walaupun tempatnya bagus. Betul nggak? Berarti solusinya perbaiki, manajemennya diperbaiki, pelayanannya diperbaiki, rasanya diperbaiki, harganya juga bisa diperbaiki. Murah enak gitu. Coba ini cah nom meneh iki. Jika saya sedang tidur dan saya bermimpi, di dalam mimpi saya bermimpi berhubungan intim, itu seperti nyata. Tolong dijelaskan Ustadz. Yang pertama saya balik nanya, kok bisa kamu mimpi kayak begitu? Iya toh? Pasti ada sebab sebelumnya itu. Mungkin gara-gara lihat cewek cantik terus ke bawah mimpi. Nah, mikirnya kayak gitu. Yang kedua, ya, ini kalau konsekuensinya nanti dia mimpi basah atau tidak. Kalau keluar mani berarti mandi. Kalau tidak keluar tidak mandi. Mimpinya terus gimana tadi? Ya sudah kalau begitu. Mimpinya nggak bisa saya jawab karena cuma mimpi juga. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Selain mendoakan bisa sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Bisa penuhi janjinya, bisa penuhi wasiat-wasiatnya, bisa berhubungan baik dengan kerabat, begitu pula dengan teman-teman dekatnya. Berdosa tidak kita membakar sampah, bungkus makanan yang ada tulisan Arabnya? Tidak berdosa. Bahkan itu cara pemusnahan yang lebih bagus daripada tulisan Arabnya tadi dibuang. Kalau dibuang diinjak-injak, namun kalau dibakar langsung musnah. Kalau tinggal di kos, mana yang lebih afdol, membangunkan teman untuk ikut sholat jamaah dengan resiko meninggalkan sholat qobliyah subuh karena teman sedikit sulit dibangunkan, ataukah tidak perlu membangunkan teman? Bangunkan teman lebih awal ketika sebelum azan subuh, itu lebih bagus. Bila ada istri terselingkuh terus hamil dan melahirkan, kebetulan anaknya putri, terus ketika sudah dewasa, siapa yang berhak jadi wali ketika menikah? Serahkan ke wali hakim, yaitu KUA. Saya mau tanya, menyeleweng dari tema. Setiap masjid itu ada takmirnya atau panitia. Setiap 1 tahun para jamaah wajib membayar zakat berupa beras atau uang. Terus zakat itu dibagikan ke orang yang kurang mampu. Yang mau saya tanyakan, apakah takmir masjid itu berhak menerima zakat? Oh enggak. Ada takmir masjid yang super sugih ada. Banyak. Maka kalau dia itu mampu maka tidak diberi. Kalau dia itu miskin baru nanti diberi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi pengumuman tadi nggih, bagi yang kekurangan air bisa datang di hari kerja untuk mengambil bantuan satu masjid dan satu masjid dan nanti untuk warga juga dapat sekitar 3 tangki. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.